Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit, and back again with your host, and this is admin in the house. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja seperti biasa. Kembali lagi di konten hashtag di rumah aja, yang seperti tidak habis-habisnya gue mengingatkan kalian untuk di rumah aja. Dan semoga dengan adanya konten ini kalian semua bisa dapat terhibur. Dan kalian semua bisa dapat tenang, anjir. I want to say thank you buat kalian semua yang udah follow akun Overheard FVB, dan buat kalian semua yang udah ngirim cerita ke gue. Gila, makin hari makin gila-gilaan aja gitu. Kayak gue ngerasa kayak nggak nyangka sih, makin lama makin banyak yang relate, bilang, "Bang, konten lu relate banget." Iya, thank you. Ya sebenarnya kalau nggak ada kalian juga ya nggak ada apa-apanya juga, tapi ya udahlah ya, semua kita harus bisa saling bersinergi dan berkesinambungan satu sama lain. Dan dengan begitu kita bisa memberikan sebuah konten yang sederhana tapi relate kayak gitu. Basically ya udahlah ya, gue ngebuat itu karena gue dulu pernah punya pengalaman dan gue ngerasa kayaknya Indonesia butuh tempat curhat dan tempat cerita tentang FWB-an, apapun itulah. Jadi, sekarang gue sangat amat senang hati jika kalian punya tempat untuk cerita, gitu. And so, sekarang hari Minggu malam menuju besok Senin. Bersyukur banget dan gue seneng banget. Kenapa? Karena hari Senin besok itu tanggal merah guys, tanggal 1 Juni. Anjrit. Kenapa ya? Gue sebagai pekerja, sebagai kantoran yang office hour, yang 8 to 5, di masa-masa pandemi ini tuh gue ngerasa kayak bersyukur banget. Karena selain pulang juga lebih awal, selebih itu juga gue juga ngerasain kayak, oh ya, ada sisi positifnya juga gak sih? Tapi ya, semua balik lagi ke diri kalian masing-masing gimana menyikapinya, walaupun kebanyakan yang kayak nyiksa juga sih. Tapi ya udahlah. Gue harap pandemi ini cepat berakhir dan kita juga bisa nonton konser bareng lagi, bisa segala macem, dan apapun yang bisa bikin kita seneng. Gue juga kangen banget main sama teman-teman gue, kangen banget ngopi sore-sore, terus juga kangen banget yang namanya bisa live musik rame-rame, nyanyi-nyanyi seru banget parah. Tapi ya karena ada pandemi ini ya udahlah, lo nggak bisa tuh ngelakuin kayak gitu karena ya semua bar tutup dan segala macam tutup. Coffee shop mungkin buka, cuman lo nggak bisa makan di sana, minum di sana gitu. Tapi ya udahlah ya, kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Dan so pada hari ini di hashtag di rumah aja, seperti biasa gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Ya bosan gak sih lu dengerin cerita? Tapi udahlah, gue tahu ini konten yang lu suka kan, dengerin cerita orang. Jadi kita bakal tahu bahwasanya, aduh, ada nggak komen masuk sih, ini di rate. Ada yang react akun gue, sorry, ganggu bangsat. Ya intinya kayak gitu guys. Aduh, gue jadi lupa kan. Intinya apa yang gue omongin hari ini dan cerita kali ini akan sangat amat bagus. Nggak bagus juga sih. Intinya gue tahu ini adalah konten yang lo tunggu-tunggu kan. Karena nih kalau misalkan lo dengerin cerita orang, lo bakal kayak, anjing ya, ternyata ada orang lebih brengsek dari gue gitu. Ya udahlah. Dengan begitu hari ini gue akan akan bicara dan akan menceritakan. Langsung aja ya, gue ngantuk nih, gue recording tengah malam gini anjing. Ya udah, gini nih ceritanya nih guys. Gue bakal bacain. Halo admin, nama gue Aulia. Asli ini dia nulis sendiri ya, jadi kayaknya ya udahlah, Aulia tuh banyak dan gue nggak tahu Aulianya siapa. Karena dia cerita pakai fake account, jadi ya udahlah.
Gue nyebut aja namanya. Gue lagi kejebak FWB sama sepupu kandung gue sendiri. Fuck. Fuck up banget anjir. Salah, tapi enak. Anjir. Gimana dong? Dari kecil tiap tahun atau tiap liburan gue selalu ke Malang. Ke rumah almarhum nenek gue. Nah di situ cuma ada abang gue yang udah wisuda dan adik gue yang SMK. Nah, sepupu gue ini dan keluarganya ini rumahnya cuma beda 1 blok doang dari gue. Dan FWB dimulai sejak liburan kuliah. Saat itu emang gue nggak ada attention sama sepupu gue. Sama sekali cuma sekedar mabar, main bareng. Tidur pun nggak ngapa-ngapain, dan nongkrong tuh ya udah biasa aja. Dan gue tahu persisnya kapan. Siang-siang gitu waktu itu abang gue dan adik gue nggak ada di rumah dan gue home alone sendirian di rumah. Jam 1 atau 2 gitu, sepupu gue selalu ke rumah buat ambil koran yang di teras rumah untuk pak di gue. Nih. Di paragraf pertama lu udah bisa ngejelasin lah. Dia seorang cewek, kuliahan, dan kebetulan dia tinggal di Malang ya gak sih? Di Malang ya. Dan ternyata gue nggak tahu sih FWB sama sepupu sendiri. Sumpah ya, so far gue hidup kayaknya kadang kalau ngeliat sepupu sendiri tuh kayak anjing nggak ada nafsu gitu anjing. Tapi ya udahlah, coba kita lanjutin ceritanya. Dan biasanya langsung balik kalau mau main. Nah, biasanya juga sih abis maghrib sampai pagi gitu. Tapi siang itu beda gelagatnya. Dia ambil koran, terus masuk rumah, jalan ke kamar tamu, terus tiduran gak jelas dan tiba-tiba ke ruang TV yang ada gue-nya. Nah terus tuh dia tuh duduk di sofa belakang gue. Ya waktu itu posisinya gue emang lagi duduk sih. Di tikar anjing. Biar deketan sama TV. Oke, di bawah maksudnya, udah di bawah gitu. Gue nggak peduli karena emang biasa ketemu dan emang waktu itu nggak ada omongan juga gitu. Tapi gue ngerasa janggal sih. Kok diem-dieman gini ya? Batin gue kayak, tiba-tiba kok dia meluk gue ya dari belakang dan gue langsung kicep. Gue nggak bisa ngomong nih, nggak bisa gerak, patung seasli-aslinya. Dan agak lama diem, tangannya mulai menjalar dari perut ke dada gue. What the fuck man? Anjing ini sepupu bangsat banget sih. Aduh anjing, gue gak pikir ini kenapa sih bisa terjadi, anjing goblok banget. Tapi juga dia di paragraf ini juga, tapi dia kayak ngerasain menikmati. Dia tuh kayak merasa menikmati gitu. Gue gak ngerti sih dia kenapa. Apa ya udahlah. Nah, terus cara maininnya itu dia enak banget. Parah. Gue makin bingung. Anjir lah. Dia sepupu gue, tapi kok gue enak juga. Gue nggak tahu apa emang karena setahun lebih nggak disentuh cowok sama sekali. Karena gue diem aja waktu dia mainin dada gue. Gue diangkat, ditarik dong ke kamar gue, dan gue main di situ. What the fuck, main anjing. Anjir gue, so far kayak anjing gue nggak ngerti gitu sih. Ini kenapa sih? Ini orang kenapa anjir? Kenapa sih? Ya gue tahu lu nggak disentuh sama cowok gitu kan. Tapi ya udah, ini sepupu lo anjing. Ya gue tahu. Ya udahlah, nafsu tuh melupakan segalanya, gue tahu. Cuman agak sedikit kayak aduh, kok bisa ya? Tapi ya udahlah. Gue lanjut cerita nih guys. Nah jadi gue di situ main cuma dia yang gerak, gue diem doang. Oke. Bahkan gue dicium pun gak buka mulut sama sekali. Terus dia ngebuka baju gue, BH gue, dan main lagi sama dada gue. Setelah dia agak lama main dada gue, tiba-tiba dia bangun ngambil koran dan ninggalin gue gitu aja. Aneh gak sih? Ya aneh lah, anjing aneh banget. Naik. Gue saat itu bingung, pusing gak paham lagi dengan keadaan dan situasi yang gue hadapi. Malamnya ngumpulkan tuh abang adik gue, dia dan sepupu gue yang lainnya ya, hahaha hihi dan segala macam, ketawa-tawa, mabar dan segala macam.
anehnya dia seakan tuh gak ada hal apapun anjir. Gue makin bingung dengan sikap dia yang kayak biasa aja gitu. Anjing, sumpah. Ini anjir gak jelas banget sih sepupu kayak gini anjing. Ini maksudnya apa sih? Sumpah. Nih maunya gimana anjing? Lu sepupuan. Maksudnya dalam artian lu masih ada satu darah lah anjing. Tapi gue gak tahu juga sih. Ini apa lo sepupu jauh atau gimana ya gue gak tahu juga. Cuman agak sedikit kayak bingung gak sih? Kayak kok bisa ya? Gue gak habis pikir sih. Tapi ya kalau misalkan masalah yang kayak gue makin bingung dengan si dia yang biasa aja, ya itu wajar gak sih? Kayak everything will be fine gitu, kayak semua akan baik-baik aja. And that's why ya udahlah. Kita lanjut cerita guys. Lama-kelamaan hal itu sekali doang kejadian sampai liburan selesai. Dan gue balik ke rumah asal gue. Dan gue mulai kuliah seperti biasa. Waktu liburan lagi gue ngunjungin abang dan adik gue ke Malang lagi. Ya, waktu itu gue ngira udah fine dong, cuma hilaf mungkin. Dan ternyata, shit, nope, enggak anjing. Waktu itu jam 11 malam gue habis mabar sama dia dan sepupu gue yang lainnya. Abang gue waktu itu gak di rumah karena dia nongkrong sama temennya dan adik gue udah pada tidur. Dan sepupu gue yang lainnya udah ngantuk dan dia pun balik ke rumah blok satunya. Nah, tinggal nih, stay, fuck it. Situation, gue tadi mabar di kamar tamu. Karena kasur dan sofa paling gede di situ. Shit. Tiba-tiba nih, dia nyosor dong ke bibir gue. Gak tahu tuh orang kesambet apa. Nah, dulu gue pun respon. Kita main agak kasar. Sampai foreplay mau selesai, abang gue pulang dong dari nongkrong. Kita cepet-cepet pakai baju dan dia langsung lari ke kamar mandi belakang. And in front of my brother we act as usual. Terus dia balik ke rumah. Tapi gue gak ngerti sih anjir. Tapi ya sepupu kayak gini kalau bisa ya enak juga ya. Apalagi kalau cakep gitu kan. Ya gue gak tahu sih ini orang cakep apa enggak karena dia pakai fake account. Jadi kayak ya udahlah, gue tau nama lo Aulia, tapi gue juga nggak tahu Aulia tuh banyak banget. Jadi ya udahlah. Lanjut cerita nih guys. Hari-hari berlalu dia pun jarang ke rumah. Ya gue sih biasa aja nggak peduli dan tetap acting seperti biasa aja. Waktu dia datang ya main-main, biasa nonton Netflix atau beresin rumah, nggak tahu deh. Pokoknya siang hari dia, abang dan adik gue, hahaha, hihihi. Nggak bisa gue ketawa kayak gitu anjing. Pokoknya ketawa-tawa di ruang TV. Nah, waktu adik gue mau minta abang gue anterin ke salah satu mall di Malang. Abang gue oke-oke aja sih, karena dia juga mau keluar. Mereka udah berangkat dan gue pun nggak nyangka sih gue main lagi. Gila ya, gue nggak tahu. Kita main rada kasar dan akhirnya kita having sex ya. Make missionary sama doggy. Di tengah-tengah kita lagi enak. Di tengah-tengah kita lagi enak dan tiba-tiba dia berhenti dan tanya, "Gabut banget ya?" "Gabut banget yo aku." Pakai bahasa Jawa gimana sih? Lo ke Jawa. "Gabut banget yo aku." Aduh, nggak bisa, nggak dapet gue. Ya gue jawab, "Gabut banget sih." Gitu. Dan akhirnya kita having sex. Itu pun lama banget sampai adik gue udah mau pulang. Satu hal, keuntungan adik gue kalau pulang langsung ke kamar. So, aku pun lanjut sampai selesai. Dari saat itu juga, kayak setiap emang kalau mau kita lagi pengen, kita bakal main. Tapi diem-diem ya. Gimana? Oh, berarti ada komitmen nih. Anjing, sepupuan kok kayak gini ya. Kita sepupuan kan, jadi kayak salah gak sih? Karena sepupu gue sendiri tapi enak. Dan ini masuk FWB gak sih? Gue juga bingung, tapi di sini nggak ada yang baper, cuma ya dia sepupu gue. Apa jadi SWB, sepupu with benefit? Sial, bingung. Mau di stop ya nggak apa-apa sih, tapi sayang aja gitu. Habisnya enak sih.
Dan ngomong-ngomong itu dimulai sejak liburan kuliah semester 1 dan gue sekarang udah semester 6. Ya, lama juga. Dan gue kalau ke Malang ya cuma liburan abis UAS aja. Oke. Makasih admin udah jadi tempat cerita gue. Gue bingung karena ini hal sensitif menurut gue dan gak bisa diterima. Betul, gak bisa diterima. Tapi karena kalau lu enak ya udah lu harus terima. Karena lu yang nikmatin, bukan gue. Taibet. Gue di sini perihal ini, masalah ini sepupu benefit. Sepupu with benefit enggak cuy. Sepupu itu kan masuknya dalam konteks keluarga kan. Nah pada episode ini gue akan ngebahas tentang FWB. Bukan friends with benefit, but family with benefit. Kenapa? Karena sepupuan cuy. Lu sepupuan tapi lu ngewe. Apakah itu sebuah benefit? Ya emang sih. Benefit kan luas. Bisa kepuasan, ketenangan dan segala macam itu beda-beda. Dan pada episode ini, di kali ini, ya udah, berarti dia lagi sama dan berada di zonasi hubungan the family with benefits. And you know what? Karena ya lu tau sendiri gitu. Sepupu kan masih keluarga, tapi dia dapat sepupu yang kayak anjing. Tapi yang salah juga nggak, gue nggak bisa salahin selamanya sepupunya juga nggak sih? Cuy, gila cuy. Lu berjalan sampai 6 semester gitu. 6 semester itu 3 tahun. Iya nggak sih? Satu semester, 1 tahun kan 2 semester gitu. Dan lu berjalan sampai semester 6 dan terus berjalan. Lu ngewek dipakai sama sepupu sendiri, tapi ya udahlah. Ya karena udah enak dan lu senang. Dan ya udah. Dan sekarang itu balik lagi ke kalian masing-masing. Di episode ini gue nggak bisa banyak ngomong gimana-gimana sih. Karena kan setiap kita beda-beda. Mungkin ada alasan dibalik kenapa dia ngelakuin kayak gitu. Tapi gue nggak dapet sih di dalam cerita ini kayak ya udah lu jadi kayak fuck buddy-nya doang kayak. Ya udah lu sepupuan dan lu ngewe udah gitu doang. Tapi nggak ada salahnya sih lu sebagai sepupu karena lu udah mungkin udah dewasa semester 6 itu sekitar umurnya sekarang 21-an lah ya. Kalau misalkan lu masuk di 2017 atau 2018 atau enggak di 2017 mungkin umur lo sekarang tuh udah sekitar 22 tahun. Jadi kayaknya udah nggak ada salahnya nggak sih kalau misalkan lo nanya lo mau ngapain sih kayak gini, lo kenapa, ada alasan apa kayak gini dan segala macam ya. Dan kalau misalkan lo sadar ya lo harus bisa terima bahwasanya kita itu sepupuan cuy gitu loh. Kita tuh nggak bisa kayak gini, kita tuh masih ada satu darah dan segala macam. Ya udah tapi ya karena kalian senang dan kalian sama-sama menikmati itu semua ya udah itu balik lagi ke diri kalian. Tapi nggak ada salahnya nggak sih kalau misalkan buat kalian tuh berniat atau mencoba untuk cari pasangan ya. Gue nggak tahu sih ini pasangan kalian bakal kalau diceritain kayak gini bakal ih kok bisa ya anjing itu kan sepupu lu sendiri. Tapi kadang kalau misalkan gue kalau misalnya lihat sepupu gue sendiri juga kayak nggak ada nafsunya juga nggak sih. Tapi gue nggak tahu sih. Yang namanya kepepet dan yang namanya kayak apapun itu bisa terjadi. Jadi ya udahlah. Balik lagi, gue nggak bisa no comment deh. Gue mau no comment pada cerita ini deh. Ya udah mungkin apa ya udahlah gue cuma doakan yang terbaik buat lo. Karena sesuatu yang enak ya udah enak ya gue tau kok ya udah. Oke, gue rasa gue nggak bisa berlama-lama untuk episode kali ini karena basically gue lagi banyak hektik banget. Gue usahakan dan gue jadwalkan gue harus menjadi seorang yang konsisten dalam berkarya dan berkonten untuk nge-share podcast pada hari ini, pada malam ini, di minggu malam untuk konten besok di Senin di hashtag di rumah aja. Dan buat kalian semua jangan lupa buat dengerin konten ini karena ya udahlah ini sebagai pelajaran juga bahwasanya ngewe itu nggak mandang bulu juga nggak sih, kayak lu bisa kayak gitu karena walaupun tuh masih dalam satu lingkup dan satu darah ataupun lu bisa bilang itu adalah keluarga lu sendiri. And so yuk sama-sama tetap di rumah aja. Dan buat kalian semua juga tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, istirahat cukup dan segala macam, jangan aneh-aneh dan segala macam. Oke, gua rasa untuk episode kali ini sudah cukup. Dan gue mau ngingetin lagi buat kalian semua yang udah punya cerita tentang FWB-an yang fun ataupun toxic, lo boleh banget langsung kirim ke direct message di @overheardfwb
Karena ya udah, lo kalau mau cerita tempatnya di sana gitu. Dan gue juga mau bilang thank you buat yang udah cerita tentang family with benefits. Gue nggak bisa bacot apa-apa, jadi ya udah, semoga lo sadar. Ya udah, gue juga, ya mungkin gue juga salah sih. Ya udah, intinya lo dapat hal yang terbaik, dan ya udahlah, lo harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Oke, gue rasa cukup untuk konten hashtag di rumah aja pada episode kali ini. Tetap stay safe and stay healthy buat kalian semua, sobat Kado. Oke, dari gue admin pamit undur suara. Gue ngantuk banget, gue harus istirahat. Jadi ya udah, see you, bye bye.